Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, sehat, luar biasa, bersyukur. Baik, tentunya anak-anak dalam keadaan sehat semua. Pagi ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Ada bahasa Indonesia dan ada agama. Sebelum memulai pelajaran, mohon anak-anak menyiapkan bukunya ya. Ada buku PR tematik dan buku jamrud. Sudah siap ya anak-anak ya? Nah, coba anak-anak dibuka buku PR tematiknya. Untuk bahasa Indonesia ada di halaman 3. Yang pertama ada di halaman 3. Di situ ada percakapan antara Jaka dan Ibu. Bu Ira bacakan, anak-anak menyimak ya. Jaka berkata kepada ibu, "Ibu, 1 bibit tanaman sayur jatuh." "Maaf, Jaka tadi tidak sengaja menjatuhkannya." Kemudian ibu menjawab, "Tidak apa-apa Jaka, nanti ibu tanam kembali." Nah, dalam percakapan tersebut ada ungkapan permintaan maaf yang diungkapkan oleh Jaka. Ada di kalimat yang kedua. Coba anak perhatikan. "Maaf, Jaka tadi tidak sengaja menjatuhkannya." Nah, karena ada kata maaf di situ, maka itu adalah ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, coba anak-anak dibuka lagi halaman 8. Halaman 8. Di situ juga ada percakapan antara Cici dan Jaka. Anak-anak coba perhatikan. Cici berkata kepada Jaka, "Aduh, mataku perih, Kak." Kemudian Jaka menjawab, "Kenapa, Ci?" "Gelembung sabun yang kakak tiup meletus terkena mataku." Kemudian Jaka menjawab, "Maaf, kakak tidak sengaja, Cici." Nah, dalam percakapan tadi juga ada ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh siapa anak-anak? Cici atau Jaka? Ya, yang diucapkan oleh Jaka. Kalimatnya adalah, "Maaf, kakak tidak sengaja, Cici." Nah, jadi yang di situ yang mengungkapkan kata maaf adalah Jaka. Itu tadi juga contoh kalimat ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, coba anak-anak lagi dibuka halaman 12. Halaman 12. Di situ masih ada percakapan antara Jaka dan ayah. "Aduh, sabunnya tidak sengaja terjatuh ke lantai. Maafkan aku ayah, sabunnya jadi tumpah semua." Kemudian ayah menjawab, "Tidak apa-apa, kamu harus lebih berhati-hati Jaka." Nah, percakapan baru saja ini juga mengandung ungkapan permintaan maaf yang diucapkan oleh Jaka. Kalimatnya bagaimana anak-anak? "Maafkan aku ayah, sabunnya jadi tumpah semua." Ada kata maaf. Jadi ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Contoh-contoh lain masih banyak. Anak-anak bisa mencari, bisa menggali lagi, bisa membuat sendiri, ya. Untuk tugas bahasa Indonesia nanti akan dikirim Bu Hira melalui link, ya. Nanti anak-anak mengerjakan dalam link Google Form. Nah, untuk bahasa Indonesia cukup sekian. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran agama. Anak-anak
coba disiapkan buku Jamrud. Sudah ya anak-anak ya. Nah, kita buka halaman 3. Halaman 3. Di situ ada lagu judulnya Burung Pipit. Anak-anak bisa menyanyi Burung Pipit? Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi yang bait pertama dulu ya. Siap anak-anak? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bisa ya anak-anak ya? Selanjutnya bait 2 ya. Karena Bu Ira tidak hafal maka Bu Ira masih pegang teks. Anak-anak juga boleh. Untuk bait 2 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, gampang ya anak-anak ya. Pasti anak-anak sudah pernah mendengar atau bahkan pernah menyanyi lagu Burung Pipit. Nah, tugas anak-anak untuk agama adalah menyanyikan lagu Burung Pipit. Ya, nanti minta tolong orang tua, mama atau papa mengambil videonya saat anak-anak menyanyi. Kemudian videonya dikirim Bu Ira ya. Nah, yang dinyanyikan nomornya 1 saja. Kalau anak-anak bisa 1, bait 1, 2, dan 3 boleh ya. Yang penting menyanyi dengan bagus. Bait 1 boleh, semua bait dinyanyikan juga boleh ya. Dikumpulkan hari ini ya. Nanti malam pun masih bisa diterima. Yang penting anak-anak hari ini mengumpulkan tugas ya. Jadi tugasnya agama menyanyi Burung Pipit ya. Kemudian dikirim videonya ke Bu Ira. Anak-anak paham ya? Ya. Selanjutnya di bawah lagu Burung Pipit di situ ada cerita tentang Santo Agustinus. Nah, Bu Ira punya gambarnya. Santo Agustinus. Nah, ya. Santo Agustinus kita baca bersama-sama. Di situ ada ceritanya. Santo Agustinus. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya ialah Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Dia mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alypius sahabatnya pergi ke Italia. Agustinus akhirnya menjadi mahaguru terkenal di Milan. Sementara itu, hatinya merasa gelisah. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya, tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketenteraman jiwa. Santo Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak menambah pengetahuannya sedikit pun.
Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dengan beberapa teman dan saudaranya. Mereka hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin dan papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Ya, ini tadi cerita tentang Santo Agustinus. Ya, anak-anak bisa membaca kembali cerita ini, dipahami benar-benar, ya. Baik, untuk pembelajaran kita bahasa Indonesia dan agama cukup sekian. Untuk tugas-tugas yang diberikan Bu Hira jangan lupa dikerjakan, ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Dadah.